mengidentifikasi fragmen DNA secara spesifik dan juga secara in vitro seperti itu. Jadi memang tujuannya ini sebenarnya untuk memperbanyak fragmen DNA yang kita koleksi untuk kita identifikasi seperti itu adik-adik. Tujuannya itu apa sih sebenarnya? Nah ini mendeteksi keberadaan DNA target seperti itu. Berikutnya mengidentifikasi mikroorganisme patogen ya secara common. Terus dari uji-uji ini nanti bisa dilanjutkan analisis genetik dan filogenetik ya. Jadi dari hasilnya itu nanti kita bisa mengarah ke analisis genetiknya sama filogenetiknya. Lalu juga bisa untuk diagnostik penyakit seperti itu ya dan juga yang pasti adalah karena PCR ini sebetulnya merupakan basic, jadi dia sudah common digunakan untuk penelitian molekuler seperti itu. Nah, penemu PCR sendiri ini dikembangkan oleh Carey Mullis pada tahun 1983 dan di mana dia sendiri mendapatkan Nobel Prize in Chemistry pada tahun 1993 seperti itu adik-adik. Jadi 10 tahun setelah dikembangkan ya, 83 dikembangkan, 93 beliau mendapatkan Nobel. Seperti itu. Nah, jenis PCR ada apa aja sih, Dok? Nah, PCR ini sebetulnya ada banyak, bahkan lebih banyak daripada yang ada di tabel ini. Cuman yang common, ya yang ada di tabel ini adik-adik. Jadi apa aja sih PCR itu? Yang paling common, paling umum adalah konvensional PCR. Di mana eh, fungsinya konvensional ini adalah untuk mendeteksi ada atau tidaknya DNA target. Dah, seperti itu aja. Jadi dia cuma bisa ada atau enggak sih, kita nemu atau enggak sih DNA target kita seperti itu. Contohnya ini adalah penggunaan deteksi gen NETB pada Clostridium perfringens penyebab necrotic enteritis pada ayam, pada unggas kayak gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya di ayam ini mungkin kita bisa mengambil sampelnya dari feses atau mungkin dari jeroan ayam seperti itu ya. Lalu kita ekstraksi, lalu kita lakukan konvensional PCR, kita cek di situ. Kita dapat NetB atau enggak kayak gitu. Atau mungkin dari isolasi Clostridium dari feses, terus eh, hasil isolasi ini kita uji konvensional PCR buat ngecek dia kira-kira punya NetB atau enggak nih bakteri yang kita isolasi. Kalau punya NetB, kalau misal NetB ini spesifik untuk Clostridium, oh berarti dia positif ada Clostridium kayak gitu adik-adik. Jadi fungsinya seperti itu, benar-benar basic ya, ada atau enggak ada kayak gitu ya untuk konvensional PCR. Nah, berikutnya ada RT-PCR atau reverse transcription PCR. Dia ini fungsinya adalah untuk mengubah RNA menjadi DNA sebelum amplifikasi. Tujuannya di sini biasanya lebih banyak ke penyakit-penyakit viral seperti itu ya, seperti deteksi virus RNA COVID-19 kemarin atau avian influenza seperti itu. Jadi di sini nggak banyak kita bahas. Nanti yang banyak kita bahas adalah konvensional. Terus yang berikutnya ada real time PCR atau qPCR. Nah, ini di sini kita bisa mengukur jumlah DNA atau RNA secara kuantitatif. Di mana tujuannya di sini biasanya adalah untuk mengukur viral load, ekspresi gen atau jumlah bakteri dalam sampel. Nah, kalau di real time PCR, qPCR ini memang beda dengan konvensional atau RT-PCR ya, karena kalau konvensional sama RT ini kan kita dapat hasilnya itu kualitatif ya, ada atau nggak ada kayak gitu. Nah, tapi kalau real time ini kita bisa tahu jumlahnya adik-adik. Jadi kita bisa tahu kira-kira dari yang kita isolasi, semisal kita mau mengisolasi dari ginjalnya ikan kayak gitu ya, ikan. Nah, kita isolasi dari ginjal ikan, terus kita lihat ekspresi gen, semisal heat shock protein yang dia punya kira-kira di dalam ini ada berapa kayak gitu ya. HSP 60 semisal yang mau kita cek. Nah, itu bisa kita cek pakai ini adik-adik, pakai real time PCR terus nanti kita lihat jumlahnya kira-kira yang di situ ada berapa. Itu bisa adik-adik. Jadi di sini dia juga bisa melihat ukurannya kira-kira di dalam organ tersebut dia punya berapa kayak gitu, ada berapa. Itu kelebihan dari RT real time PCR ya. Jadi real time ini kalau disingkat qPCR ya adik-adik. Jadi jangan kebalik sama RT. Karena kalau RT-PCR itu adalah reverse transcription. Walaupun ada beberapa orang juga yang menyebut real time itu adalah RT-PCR. Jadi kadang kalau cuma ngomong RT-PCR, nanti tanya dulu RT ini yang reverse transcription atau yang real time seperti itu. Tapi biasanya
kalau dia sudah ngomong qPCR ya berarti yang dimaksud adalah real time PCR seperti itu adik-adik. Oke. Nah, berikutnya ada multiplex PCR. Nah, multiplex PCR ini lebih kompleks lagi adik-adik. Lebih kompleksnya gimana? Jadi multiplex PCR ini dapat mendeteksi beberapa target dalam satu reaksi. Jadi contohnya gini, tadi konvensional dia kan bisa mendeteksinya hanya satu gene. Nah, kalau multiplex ini dia bisa ngecek gennya itu banyak adik-adik. Tapi syaratnya adalah dia harus punya aturan timingnya di thermocyclernya nanti harus sama. Jadi suhu yang digunakan nanti itu juga harus sama. Ketika jin-jin ini itu di thermocycling itu mereka semuanya bisa digunakan dalam waktu yang sama, kita bisa mendeteksinya secara barengan. Seperti itu adik-adik. Nah, ketika ini bisa kita lakukan secara barengan, kita menyebutnya udah bukan konvensional lagi, tapi kita menyebutnya multiplex. Seperti itu adik-adik. Jadi gampangannya multiplex ini kayak konvensional, tapi jin dilakukan di situ itu ada banyak. Itulah multiplex PCR seperti itu adik-adik. Jadi bisa banyak. Dengan syarat nanti di thermocycler itu pengaturan suhunya semuanya harus sama. Karena kalau beda udah pasti sulit seperti itu. Jadi biasanya multiplex ini aturan suhunya untuk semua jin ini memang keadaannya di thermocycler harus sama. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada nested. Nah, kalau nested ini juga lebih kompleks. Jadi dia ini tujuannya adalah untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas. Ini biasanya one step ya. Jadi seperti ada tambahan step dari konvensional seperti itu. Ya kita menyebutnya nested PCR. Ini biar dia lebih sensitif seperti itu. Jadi hasilnya nanti bisa lebih bagus. Nah, contohnya seperti deteksi leptospira pada sampel dengan jumlah DNA yang sangat rendah. Biasanya memang digunakan untuk bakteri-bakteri yang sulit untuk dideteksi seperti lepto ataupun Mycobacterium seperti itu adik-adik ya. Jadi memang tujuannya seperti itu. Nah, untuk yang paling modern di sini ada digital PCR atau kita menyebutnya dPCR. Memang kalau untuk di FKH UNER sendiri masih belum ada ya ini, tapi ini sudah di eh, tapi ilmunya ada seperti itu, cuman memang untuk alatnya kita belum ada di kampus seperti itu ya. Fungsinya buat apa sih? Untuk menghitung jumlah absolut DNA atau RNA dengan sangat akurat seperti itu adik-adik. Jadi contoh penggunaannya seperti deteksi mutasi kanker, monitoring terapi, atau deteksi patogen kadar rendah seperti itu adik-adik. Tapi untuk saat ini di FK UNER masih belum ada. Kalau di UNER saya kurang seberapa tahu ya, tapi sepertinya juga masih belum ada seperti itu. Tapi kalau untuk nested, multiplex, real time, RT ini semua sudah ada, konvensional semuanya sudah ada. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi sebenarnya dalam kita kembali, kita fokusnya sekarang ke konvensional PCR yang paling basic. Saya tidak mengajarkan untuk semuanya karena nanti kalau di kelas lanjutan di Viro kalau tidak salah nanti kalian dapat ya. Tapi kalau untuk di sini kita memberinya yang cukup yang konvensional aja, yang basic seperti itu untuk kalian nanti kalian bisa membaca sendiri seperti itu. Nanti juga dapat kalau tidak salah di PPDH-nya virologi. Seperti itu. Nah, untuk konvensional PCR, bahan yang dibutuhkan kira-kira apa aja sih? Yang dibutuhkan di sini yang pertama adalah DNA template. DNA template ini adalah sampel DNA yang akan diamplifikasi adik-adik. Lalu yang kedua ada primer, ya. Primer ini adalah dua oligonukleotida pendek yang berikatan dengan daerah spesifik pada DNA target, di mana primer ini mendefinisikan wilayah yang akan diamplifikasi. Nah, ini primer ini bisa ada dilihat di situ yang warna kuning-kuning di tabel samping ya. Bentar, saya pakai pointer. Nah, yang ini ya ada primer forward, ada primer reverse. Di mana primer forward ini menentukan titik awal amplifikasi dan untuk primer reverse menentukan titik akhir amplifikasi. Jadi memang pada PCR ya konvensional kita harus punya dua primer ini adik-adik, yaitu adalah primer forward yang biasanya disingkat F atau primer reverse yang biasanya disingkatnya R seperti itu. F dan R ini harus selalu ada. Dapatnya dari mana, Dok? Kita bisa pesen ke company, ke perusahaan. Jadi ada perusahaan sendiri yang khusus untuk membuat primer-primer ini. Kita biasanya hanya tinggal mencari referensi atau membuat primer sendiri. Nanti hasil dari
primer yang kita buat ini tinggal kita kirimkan ke perusahaan yang dia ini membuat memang perusahaan yang khusus untuk membuat primer ini adik-adik seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya ada master mix. Nah, kalau zaman bahula dulu ya, itu masih sulit adik-adik. Karena zaman bahula dulu nggak ada master mix, di mana orang masih harus nyampur satu-satu dari DNA polymerase, DNTP, buffer, MgCl. Tapi sekarang nggak. Untuk master mix ini kita tinggal beli aja. Kita tinggal beli udah jadi satu kayak gitu ya. Satu itu kalau nggak salah berapa ya harganya satu tub itu ya sekitar 2 jutaan kalau nggak salah sekarang ya 1 sampai 2 jutaan seperti itu. Nah ini banyak banget sangat membantu sekali dan banyak juga digunakan untuk riset seperti itu ya karena memang basic bahan yang kita butuhkan untuk PCR biasanya PCR Master Mix ini digunakan larutan siap pakai yang sudah dicampur sebelumnya dan dia ini isinya memang sudah ada tag DNA polymerase ya lalu ada DNTPS, MgCl2 dan juga buffer di mana eh ini adalah fungsinya memang dia ini biasanya konsentrasinya sudah ada takaran dari company-nya ya, sudah ada takaran dari perusahaannya, jadi kita tahu jadi seperti itu aja adik-adik. Nah, terus dia ini sebenarnya fungsinya masing-masing apa sih? Ya bisa adik-adik baca di sini. Contohnya untuk DNA polymerase ya, dia adalah fungsinya untuk mensintesis untai DNA baru seperti itu. Sedangkan DNTP ini adalah bahan penyusun DNA. Untuk yang buffer ini tujuannya adalah untuk menjaga kondisi reaksi optimal. Lalu untuk yang MgCl dia ini adalah kofaktor DNA polymerase seperti itu. Jadi fungsi bahan-bahannya adalah seperti yang ada di tabel itu. Nah, ini di highlight ya siapa tahu nanti keluar waktu ujian. Oke. Lalu berikutnya yang adik-adik butuhkan adalah DNase dan juga RNase free water atau ultra pure water adik-adik. Jadi ini biasanya adalah bahan tambahannya ya. Dan yang dipakai memang harus ini ya, air yang bebas dari DNase dan RNase ini dikenal sebagai ultra pure water ya. Di mana eh, kualitasnya ini sudah harus diuji dan tidak terdeteksi aktivitas DNase, RNase ataupun protease. Kenapa? Karena kalau kita pakai air biasa, nanti dia dapat merusak hasil kita adik-adik. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalau kalian pakai air biasa kan kita nggak tahu tuh di dalamnya ada apa aja. Bahkan mungkin ada mikroba, bakteri, virus, atau parasit yang kita nggak ngerti kayak gitu ya. Kalau ada di dalam situ, nanti ini bisa mengacaukan identifikasi kita seperti itu adik-adik. Karena itu kenapa kok kita harus mencari yang free water ini, ultra pure water atau yang free water seperti itu. Yang paling kalau saya sih seringnya pakai yang ultra pure water ini. Seperti itu. Nah, terus untuk alat yang dibutuhkan ya di sini ada satu ya untuk PCR-nya ya, kalau untuk nanti ada lanjutannya itu nanti untuk alatnya yang dibutuhkan di sini adalah thermocycler, di mana mesin PCR ini dapat mengontrol suhu dalam siklus tertentu. Jadi thermocycler ini modelnya kayak oven ya. Saya ada gambarnya enggak ya nanti? Ada sepertinya ya. Jadi modelnya itu kayak mesin kecil gitu, di mana dia memang nanti bisa kita atur suhunya macam-macam adik-adik ya. Nanti saya jelaskan di belakang setelah ini. Oke, berikutnya adalah tata cara pelaksanaan konvensional PCR. Tata caranya gimana sih ya? Jadi yang pertama ada pre-PCR, lalu ada PCR amplification, sama ada post-PCR. Apa aja itu? Mari kita lihat ya. Yang pertama ada pre-PCR. Jadi pre-PCR ini yang paling pertama harus kita lakukan adalah menentukan primer, di mana dapat dilakukan dengan desain primer untuk menentukan urutan primer yang spesifik untuk wilayah DNA, target, atau dapat menggunakan primer referensi. Jadi memang pilihannya kita dapat membuat primer sendiri adik-adik ya, ada websitenya ya, ada caranya juga cara bikin primer. Cuman nggak kita ajarkan di sini, nanti kalau kalian mau lanjut S2 aja seperti itu ya, atau S3. Nah, lalu berikutnya kalian juga bisa mencari primer referensi. Ini biasanya dari jurnal-jurnal yang tentang PCR-PCR ini pasti ada primer referensinya kira-kira apa seperti itu. Nah, nanti kalau kalian udah nemu, ini nanti kita tinggal pesan aja ke perusahaan yang mereka jual primer. Jadi kita nanti tinggal dapet.
Nah, yang kedua, setelah kalian punya primer, jangan lupa kalian juga harus menyiapkan DNA template. Nah, DNA template kebetulan kalau untuk bakteri itu tidak terlalu susah ya adik-adik, terutama untuk gram negatif. Karena kalau untuk bakteri gram negatif, kita bisa pakai boiling method seperti itu. Atau kalau semisal mau yang rada high end kayak gitu ya, kalau kita punya duit, kita bisa pakai kit extraction seperti itu adik-adik. Kalau boiling method ini biasanya kalau saya sih pakai boiling method ya, karena cuma pakai air, es, sama kompor kayak gitu selesai, jadi nggak habis banyak biasanya. Tapi khusus untuk bakteri gram negatif. Kalau penelitianmu tentang gram positif, rada susah ya kalau pakai metode ini. Ada metode yang lain seperti itu. Bisa pakai gate extraction kalau pengen aman. Seperti itu adik-adik. Nah, lalu berikutnya ada persiapan reaksi PCR. Nah, di sini untuk reaksi PCR ya, kalian di sini bisa campurkan DNA template sampel ya. Jadi DNA template yang tadi sudah kita buat ya, nanti saya jelaskan caranya gimana. Ini dicampur sama primer, master mix, dan juga ultra pure water sesuai perhitungan atau referensi. Jadi memang biasanya kalau kalian di referensi itu sudah jelas di situ ada adik berapa yang harus dicampurkan DNA template-nya itu berapa, primernya berapa, master mix-nya berapa, ultra pure-nya berapa, itu kita tinggal ngikutin referensi aja seperti itu adik-adik. Lalu eh, kalian masukkan ke dalam tabung PCR. Nah, kombinasinya itulah yang kita sebut sebagai PCR cocktail karena dia udah campuran di situ. Nah, kalau kalian semisal ngelakuin pekerjaan dengan banyak sampel, PCR cocktail yang belum ditambahkan DNA template ya, jadi PCR cocktail ya bisa kita buat dulu, tapi syaratnya jangan ditambahkan DNA template. Nah, ini bisa kalian taruh dulu, kalian campur jadi satu di microtube adik-adik. Karena kan kalau semisal kita mau contohnya ya, semisal kita mau deteksi penyakit, contohnya nih semisal ya anggap aja brucellosis dari 100 sampel lapangan kayak gitu kan adik-adik. Nah, berarti kan kalian di situ punya 100 DNA template tuh, 100 DNA template dari 100 sapi yang ada di lapangan. Banyak kan? Nah, nggak mungkin kalian masukin satu, satu, satu ke masing-masing tube. Enggak ya, itulah boros waktu banget. Jadi caranya adalah kalian bikin dulu di tube yang lebih gede ukurannya ya. Kalian campurkan dulu primer, master mix, sama ultra pure water sesuai perhitungan. Nanti di sini baru kalian masukkan ke tube yang kecil-kecil, langsung yang ke PCR tube-nya kecil-kecil. Nah, nanti baru DNA template-nya bisa kalian masukkan terakhir. Seperti itu. Karena kalau udah dicampur sama DNA template nggak udah apa namanya campuran ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Harus segera diidentifikasi seperti harus segera dilakukan PCR seperti itu. Tapi kalau semisal masih apa namanya masih berupa campuran yang primer, master mix sama ultra pure water, ini istilahnya dia kan belum tercampur sama DNA template. Jadi masih bisa kita simpan kalau semisal mau dibuat deteksi penyakit itu lagi seperti itu. Tapi biasanya ya harusnya setelah kita buat memang harus langsung kita gunakan adik-adik seperti itu ya. Tapi caranya biasanya yang kita kerjakan di lab seperti itu. Semoga bisa nangkep maksud kami ya seperti itu. Nah, ini ada infografiknya ya di sebelah kiri bisa kalian lihat ya. Tahapan pertama bisa dilihat itu adalah menentukan primer, bisa dari primer desain seperti itu ya. Lalu pastinya kalian harus mendesain forward atau reverse primer ya seperti itu. Di mana memang biasanya primer yang dibikin ini tergantung dari keinginan kalian seperti itu ya. Lalu kriteria primer yang baik juga bisa kalian lihat di situ. Biasanya panjangnya 18 sampai 25 bahasa. Gizi kontennya juga 40 sampai 60%. Lalu untuk melting temperaturnya idealnya adalah 55 sampai 65 derajat Celcius dan dia ini biasanya juga harus spesifik terhadap target dan juga tidak membentuk struktur sekunder atau dimer primer. Nah, ini biasanya dilakukan kalau buat S1 jarang ya. Ini pekerjaannya biasanya untuk mahasiswa master degree. Jadi ini cuma informasi aja buat kalian kayak gitu. Karena biasanya yang bikin primer kayak gini kalau nggak master degree ya doktorat degree kayak gitu ya untuk PhD atau sejenisnya seperti itu. Nah, lalu tadi itu habis menentukan primer, kalian bisa bikin siapkan DNA template. Ini juga kalau kit extraction kalian tinggal ngikuti aja aturan-aturan dari kit extractionnya ya. Contohnya ini cuma contoh seperti ini. Nanti saya jelaskan untuk yang boiling method setelah ini.
Nah, persiapan reaksi PCR ya, jadi bisa kalian lihat di sini ya. Jadi memang intinya itu adalah DNA template ditambah forward sama reverse primer, ditambah master mix, ditambah ultra pure water sama jadinya hasilnya adalah PCR cocktail seperti itu ya. Ini nanti saya rasa bisa kalian baca lagi, oke? Nah, kita langsung ke berikutnya aja. Nah, ini adalah gram negatif bakteria dengan boiling method adik-adik. Ini kelihatan nggak sih? Oke, semoga nggak ketutupan ya. Oke, gram negatif bakteria DNA preparation, DNA template. Nah, ini kita pakai boiling method ya di sini atau simple heat lysis method. Jadi yang harus kita siapkan pertama adalah culture preparation adik-adik ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi kita harus punya koloni yang emang udah murni dan media yang kita pakai biasanya adalah media yang media umum ya. Kita nggak boleh pakai media spesifik kayak semisal media spesifik di sini contohnya apa dok? Contohnya seperti TCBS, lalu EMBA, MCA itu nggak boleh karena mereka adalah media spesifik seperti itu. Jadi kalau dipakai buat boiling method nanti hasilnya jelek. Nah, biasanya yang kita pakai di sini adalah media umum seperti Na, TSA, BA itu masih bisa kita pakai kayak gitu. Tapi kalau BA juga jarang ya, kecuali kalau bakteri kita memang seperti Streptococcus baru kita pakai BA. Tapi biasanya yang kita pakai NATSA ini. Seperti itu adik. Nah, setelah kita punya bakteri yang murni ini ya, nanti bisa kita ambil. Jadi kultur koloninya tadi ini ya, kita jadikan bacterial suspension ya. Nah, untuk bacterial suspensionnya ini ya, kita tambahkan dengan DNase free water. Takarannya berapa dok? Bebas seperti itu. Ya kalau saya biasanya sih suka ngambilnya rada banyak bakterinya ya, tapi nggak banyak-banyak banget. Ya biasanya berapa sekupan kayak gitu. Ya kita campurkan sama DNA free water, terus kita vortex ya biar mereka tercampur sempurna seperti itu. Nanti outputnya di sini adalah bacterial suspension. Setelah itu kita lakukan pemanasan adik-adik. Nah kalau saya pemanasannya biasanya kalau di beberapa lab itu kita punya yang kita sebut dengan heat box ya. Jadi heat kayak heater box jadi kayak box untuk memanas kayak gitu ya. Tapi kalau nggak punya kita bisa pakai kompor biasa adik-adik kompor biasa. Jadi tube ini cukup kita masukkan ke air panas itu ya dengan syarat sudah panas 100 degree Celcius kita biarkan selama 5 menit. Nah, tujuannya di sini adalah kita melisiskan dari selnya. Dan pastikan kalau tutupnya ini benar-benar tertutup. Kadang kita silen ya adik-adik. Jadi kayak kita tutupi dulu seperti itu. Karena kalau nggak kita tutup biasanya dengan ketat untuk penutup botolnya ini biasanya dia bisa buka sendiri. Atau kalau kalian takut buka tutup, kalian bisa pakai yang tutupnya ulir itu juga bisa itu lebih aman. Seperti itu adik-adik. Ya, jadi kalian panaskan selama 5 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu, nggak usah lama-lama, langsung kalian bawa ke es ya adik-adik. Jadi kalian taruh langsung di suhu 4 derajat Celcius, mak bleng, masukkan ke dalam esnya ya. Jadi setelah heating tadi ya, langsung kalian taruh di es dengan suhu kan kisaran es balok itu biasanya 4 derajat Celcius ya. Jadi kita anggapan kita taruh di situ selama 5 menit. Nah, tujuannya adalah biar eh, sel yang udah lisis tadi udah mulai bisa stabil seperti itu. Adik. Kita biarkan selama 5 menit. Nah, setelah itu ya, jadi yang udah cooling down tadi ya, suspensi bakterinya, ini bisa kita centrifuge juga selama 5 harus tinggi ya. Ini bisa kita sentrifus selama 5 menit seperti itu adik-adik. Nah, nanti di sini kalian bakal dapet pelet sama supernatan. Seperti itu ya, pelet sama supernatan kayak gitu. Nah, terus kita lanjutkan ke DNA extraction. Nah, DNA-nya yang sebelah mana sih, Dok? DNA-nya itu bukan yang pelet ya, adik-adik. Jadi kalau yang pelet ini sebenarnya itu adalah maaf. Jadi kalau pelet ini sebenarnya ya sisa-sisa dari bakteri yang udah rusak itu tadi adik-adik. Tapi kalau untuk DNA-nya itu sebenarnya dia udah berlarian bebas di cairannya adik-adik. Jadi untuk DNA-nya itu sebenarnya dia udah ada di supernatanya, bukan di peletnya. Jadi dalam proses ini nanti kamu dapat DNA-nya itu bergerak bebas di cairan ini adik-adik. Nah, cairannya inilah yang kita ambil secara perlahan. Pastikan jangan sampai
si peletnya itu kecampur sama cairannya. Karena nanti kalau peletnya kecampur sama cairannya, nanti DNA-mu purified resultnya jelek. Jadi kayak nggak murni kayak gitu. Karena kecampur bahan yang macam-macam. Jadi pastikan pada saat kamu ngambil pakai pipette ya, pakai pipette, micropipette atau kamu mau pakai siring atau jenisnya ya, pastikan ngambilnya itu pelan-pelan, jangan sampai pokoknya eh, si peletnya ini kecampur sama cairannya. Jadi ambil cairannya ini pelan-pelan, masukkan ke cup yang lain. Nah, cup yang lain inilah yang kita sebut sebagai eh, DNA template seperti itu adik-adik. Jadi DNA template-nya itu ya cairan ini. Nanti setelah kalian dapat DNA template ini, bisa kalian masukkan ke mesin DNA quantification. Kita biasanya bisa pakai nanospectrophotometer seperti itu ya. Kalau di FKH kita juga udah punya. Seperti itu kita menyebutnya nanodrop kayak gitu ya. Ada di ruang biomol kayak gitu. Kita pakai buat ngecek dari puritinya seperti itu dari hasil DNA kita ya. Jadi di situ nanti akan ada A260/280 yang skornya biasanya 1,8 sampai 2 ya kalau bagus. Kalau A260/230 itu biasanya skornya 2,0 sampai 2,2. Ini punya artinya sendiri, punya artinya masing-masing adik-adik. Jadi saya rasa nanti kalian bisa baca sendiri seperti itu ya. Itu adik-adik, mungkin ini sih ini referensinya dari profesor saya ya, Dong et al. 2015 kayak gitu. Terus berikutnya, nah tadi kita sudah pre-PCR, sekarang kita akan melakukan PCR di mesinnya adik-adik. Jadi kita tadi udah punya eh, PCR koktailnya ya, PCR koktail yang udah ada DNA template-nya ya, seperti itu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, dari PCR ini kita bawa ke mesin PCR-nya, atau kita sebut tahap berikutnya adalah PCR amplification. Nah, tahap pertama di mesin PCR ini apa sih? Tahapnya itu yang biasanya kita lakukan yang pertama ya, bukan kita sih, mesinnya ya, itu adalah denaturation. Di mana tahap denaturasi ini merupakan langkah awal dalam setiap siklus PCR yang bertujuan untuk memisahkan DNA untai ganda menjadi dua untai tunggal ya. Dan suhunya ini juga harus tinggi sekitar 94 sampai 98 degree Celcius seperti itu ya. Dan ikatan hidrogen di sini yang menghubungkan pasangan basa nitrogen AT dan GC ini biasanya akan terputus adik-adik, diputus ya lebih tepatnya biar bisa menjadi untaian yang terpisah. Di mana proses ini pun juga sangat penting karena primer hanya dapat menempel pada DNA yang berbentuk untai tunggal. Ya, karena tadi kan juga kita sudah memasukkan primer. Kalau misal nggak ada proses ini, primer yang kita masukkan nanti juga nggak bisa nempel sama DNA templatemu seperti itu. Jadi percuma prosesnya. Oke, itu proses yang pertama adalah denaturasi. Proses yang kedua yang terjadi di dalam mesin ini adalah annealing, di mana suhunya sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius. Jadi setelah DNA terpisah menjadi untai tunggal, suhu diturunkan ke 50 sampai 65 derajat Celcius untuk memungkinkan primer forward dan reverse ini berikatan dengan sequence target yang komplementer pada DNA template. Nah, tahap ini juga dikenal sebagai annealing atau primer binding seperti itu. Nah, keberhasilan annealing ini juga sangat bergantung pada kesesuaian antara primer dan juga target serta suhu yang digunakan adik-adik. Jadi jika suhunya terlalu tinggi ya, jika suhu terlalu tinggi, primer tidak dapat berikatan secara efisien ya. Sekali lagi saya ingatkan, jika suhu terlalu tinggi, primernya ini tidak dapat berikatan secara efisien. Karena itu suhu yang kita atur ya pada saat kita membuat primer itu juga memang harus hati-hati seperti itu ya. Oke. Nah, oleh karena itu, annealing ini juga merupakan tahap yang paling menentukan spesivitas PCR karena menentukan fragmen DNA mana yang akan diamplifikasi. Seperti itu adik-adik. Tolong diingat-ingat ya, siapa tahu nanti keluar di ujian. Oke. Nah, berikutnya ada extension atau elongation. Jadi proses berikutnya. Pada tahap extension atau elongation ini, DNA polymerase ini mulai mensintesis untai DNA baru dengan menggunakan primer sebagai titik awal dan DNA template sebagai cetakan. Nah, enzim yang paling umum digunakan di sini adalah Taq polymerase yang memiliki aktivitas optimum pada suhu sekitar 72 degree Celcius. Nah, DNA polimerase ini menambahkan nukleotida macam-macam itu ya, secara berurutan sesuai dengan aturan pasangan basa komplementer hingga terbentuk salinan DNA baru. Tahap ini menghasilkan penggandaan jumlah DNA target sehingga setiap siklus PCR secara teoritis dapat melipat gandakan jumlah molekul DNA yang ada. Nah, mungkin kita bisa langsung ke proses berikutnya. Jadi tadi habis dari extension, kalau udah selesai nih prosesnya,
nanti ada proses yang kita sebut dengan final extension. Ini suhunya close di 72 degree Celcius seperti itu ya. Jadi 72 degree Celcius selama 5 sampai 10 menit, di mana ini untuk memastikan seluruh fragmen DNA yang masih dalam proses sintesis ini dapat diselesaikan secara sempurna oleh DNA polymerase. Selain meningkatkan jumlah produk PCR yang lengkap, tahap ini memungkinkan Taq polymerase untuk menambahkan satu basa adenin tambahan pada ujung tiga produk PCR. Nah, ini kan ada adik-adik tahu kan ada ujung 5, ada ujung 3. Nah, di sini nih dia tujuannya adalah untuk memastikan yang ujung 3 ini yang sering dimanfaatkan dalam proses cloning menggunakan metode TA cloning. Tapi kita nggak akan bahas lengkap itu. Jadi intinya adalah pokoknya final extension ini tujuannya biar dia nutup, udah gitu aja. Gampangannya kayak gitu, udah ya. Seperti itu. Nah, tahap terakhir setelah final extension adalah hot storage adik-adik. Hot storage ini di mesin PCR juga ada. Jadi dia nggak cuma suhu tinggi aja, dia juga ada suhu dingin. Di mana tujuannya di sini adalah untuk menghentikan aktivitas enzim dan menjaga stabilitas produk PCR hingga sampel diambil dari thermal cycle. Thermal cycle ini mesinnya tadi atau thermocycler itu ya, seperti itu. Nah, penyimpanan sementara pada suhu 4 derajat ini membantu mencegah degradasi DNA sehingga produk PCR yang kita punya di dalam mesin ini tetap dalam kondisi baik untuk analisis lanjutan seperti elektroforesis gel, sequencing, atau aplikasi molekuler lainnya, adik-adik. Nah, jadi memang biasanya itu kita PCR, kadang-kadang kita di lab itu memang kan rada take time ya, biasanya ada yang 1,5 jam, 2 jam, atau bahkan mungkin ada yang sampai 4 jam. Nah, itu biasanya mesinnya ini kita biarkan bekerja, terus biasanya kita tinggal untuk mengerjakan hal-hal yang lain seperti itu ada. Nah, pada tahap akhir ini karena biasanya kita tidak langsung mengeluarkan dari mesin. Karena itu kenapa kok ada sistem hot storage juga, di mana fungsinya adalah kalau memang itu nggak segera kita ambil dari mesin, dia akan di hold di situ dengan suhu dingin, sehingga nanti yang kita punya, produk kita yang kita punya itu, produk PCR-nya itu nggak rusak adik-adik. Salah satu tujuannya adalah seperti itu. Selain juga dia untuk menjaga eh, yang produk PCR kita nggak rusak juga kalau semisal dalam pengerjaannya kalau semisal memang kita ada yang eh, melakukan sesuatu dia bisa kita tinggal dulu untuk sementara di situ nanti baru kita ambil dari mesin ini untuk kita gunakan ke tahapan berikutnya jadi memang tujuannya adalah untuk menyimpan sementara waktu tapi kalau memang kalian mau menyimpannya dalam waktu yang lama dalam arti nggak langsung segera dikerjakan biasanya sih kita setelah mesin selesai kita ambil dari thermocyclernya bisa kita pindahkan ke kulkas adik-adik. Itu bisa tahan selama beberapa hari seperti itu. Kalau ingin tahan lebih lama lagi nanti bisa ditaruh di -20 itu juga bisa adik-adik. Nanti tinggal dipakai lagi kalau kita mau aplikasi molekuler lainnya seperti itu. Nah, ini ya PCR amplification untuk siklusnya ya. Jadi bisa kalian lihat di gambar ini untuk siklus PCR-nya. Di sini ada denaturasi ya, tahapan paling awal ya 94 sampai 98 degree Celcius. Lalu berikutnya ada pengikatan primer. Jadi untuk denaturasi ini buat memastikan dia pokoknya intinya ini dari double helix jadi single helix. Jadi benar-benar dicopot kayak gitu. Terus habis itu setelah copot di sini ada pengikatan primer atau kita sebutnya dengan annealing. Nah, jadi primer yang sudah ada di dalam eh, koktail PCR itu tadi juga ya di dalam tube PCR kita itu di sini nanti dia bisa mulai nempel-nempel ada adik mulai nempel-nempel seperti itu ya di sini pengikatan dengan primer lalu nanti tahap yang berikutnya adalah elongasi atau elongation atau extension ini ya jadi di sini mendukung aktivitas Taq polymerase jadi dia bisa mulai memanjang di sini jadi yang tadi udah terurai lalu ditempelin primer elongasi ini nanti akhirnya dia bisa panjang jadi double helix yang utuh seutuhnya kayak gitu. Nah, tahap ini mohon maaf ini panahnya kebalik ya. Ini seharusnya dari elongasi, ini panahnya harusnya balik ke sana adik-adik, balik ke denaturasi. Jadi dari proses elongasi tadi dia nggak selesai, dia lanjut balik lagi ke denaturasi, terus balik lagi ke annealing, ke elongasi lagi, balik lagi ke sini ya. Jadi urutannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 seterusnya. Dan commonly biasanya kita memang sekitar 30-an, di sini 25 sampai 40 tergantung dari protokolnya kayak gitu adik-adik. Nah, setelah proses ini selesai ya berputar-muter-muter-muter sampai 40 kali maksimal ya. Sebenarnya tergantung bisa lebih juga tergantung kebutuhan. Baru ke tahap elongasi akhir. Nah, ini adalah tadi itu yang seperti saya bicarakan sebelumnya ya. Jadi ini adalah untuk penutupan ya
Jadi di sini penutupannya elongasi akhir di 70 degree Celcius selama sekitar 5 menit 10 menitan. Ya, seperti itu. Setelah itu baru ke tahapan yang terakhir adalah hold atau menahan ya. Jadi untuk biar dia bisa awet di mesinnya itu nanti suhunya turun ke 4 degree Celcius untuk mencegah degradasi DNA seperti itu. Dan untuk parameter suhunya ini, dokter kenapa kok suhunya di sini kok ada 94 sampai 98, 50 sampai 65, terus 72, 4. Nah, kalau 72, 4 ini adalah tahapan standar ya, sudah standar internasional memang ini suhu yang digunakan. Tapi kalau untuk nomor satu sama 2 ini tergantung dari primer yang kita gunakan sama tergantung dari penelitian kita. Jadi eh, itu bisa kita sesuaikan tergantung dengan kebutuhan atau referensi. Jadi nggak pasti bisa mungkin suhunya di 95, di 96, ini juga bisa di 60 atau di 61 tergantung tergantung dari referensi. Seperti itu adik-adik. Nah, berikutnya ya, tahapan paling terakhir, tadi kalau kamu udah dapet, nah kan kamu udah dapet eh, DNA produknya seperti itu ya, PCR produk, kita nyebutnya PCR produk. Nah, sudah dapet PCR produknya ya, hasil dari mesin PCR tadi, kita lanjutkan ke pos PCR adik-adik, kita lanjutkan ke pos PCR. Nah, di sini untuk pos PCR ini ada dua tahapan ya, nggak sulit, ada electrophoresis gel dan ada visualisasi, di mana electrophoresis gel ini fungsinya adalah untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran melalui gel elektroforesis. Sedangkan untuk visualisasi ini adalah untuk meriksa hasil amplifikasi menggunakan pewarnaan dan juga foto dokumentasi. Ini biasanya kita bisa pakai gel doc seperti itu adik-adik. Nah, gimana sih untuk elektroforesis gel ini caranya? Di mana nih tujuannya kan tadi pisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran melalui gel elektroforesis. Nah, kita punya alat bentuknya kayak gini ya, adik-adik. Jadi pertama yang pasti kita harus persiapkan gel ya. Siapkan gel agarus dan buffer elektroforesis. Biasanya kita bisa pakai TAE atau TBE tergantung kebutuhan kayak gitu ya. Nama cairannya ya itu TAE atau TBE seperti itu tergantung kebutuhan. Sama gel agarusnya udah harus kita siapkan juga ya seperti itu. Terus setelah itu adik-adik nanti dari gel yang sudah kita buat ini ada cetakannya adik-adik sudah standar juga cetakannya tinggal kita buat kita cetak dan nanti untuk PCR-nya itu PCR produk yang kita punya tadi kita masukkan ke bolongan dari masing-masing gelnya ini adik-adik. Jadi gel yang kita buat tadi itu ada bolongannya di bagian paling atasnya ini. Nah itu bisa kita masukkan satu, dua, tiga, empat tergantung kebutuhan. Jangan lupa juga kamu harus memasukkan loading die dan juga di situ jangan lupa biasanya ada standar yang harus kita masukkan yang kita sebut sebagai ini adik-adik apa namanya ladder. Jadi harus ada ladder yang kita masukkan untuk standar ya. Jadi biasanya untuk yang nomor satu ini kita masukkan ladder, di mana ladder ini tujuannya adalah, ini ada tulisannya ya, beserta DNA ladder ke dalam sumur gel. Nah, DNA ladder ini tujuannya adalah biar kita tahu kira-kira berapa sih beratnya dari PCR produk yang kita punya itu. Biasanya DNA ladder ini nanti di situ akan muncul kayak tangga gitu adik, ding 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 ding. Nah, nanti ada contoh gambarnya di visualisasinya itu nanti kita tunjukkan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, oke, setelah itu kita jalankan elektroforesis. Nah, jalankan gel pada tegangan tertentu hingga pewarna mencapai ujung gel. Seperti itu ya. Jadi ini juga tergantung kebutuhan kita 220 volt misal selama berapa kayak gitu-gitu ya. Itu tergantung referensi juga. Nah, di sini nanti akan terjadi pemisahan di mana fragmen DNA ini akan terpisah berdasarkan ukuran fragmen kecil bergerak lebih jauh. Seperti itu. Nah, terus di sini juga ada visualisasi ya, jadi periksa selama menggunakan pewarnaan dan foto dokumentasi. Nah, ini sebetulnya ada banyak cara ya adik-adik, tapi kalau di sini adalah pewarnaan warna hijau dengan pewarna ETA ya, tapi biasanya pewarna ini juga bisa kita campurkan biar terlihat ini biasanya barengan pada waktu kita memasukkan eh, PCR produknya seperti itu atau tergantung dari bahan yang kita pakai karena banyak cara. Jadi kita memang protokolnya itu harus baca kembali protokol yang kita punya dengan bahan yang kita punya itu gimana itu harus kita kembali. Nah, untuk warna gelnya ini memang ada banyak macam-macam ada di biasanya kita pakai ada ETBR, gel red, cyber safe, red safe dan lain-lain. Seperti ada banyak memang bisa kita pakai. Terus buat visualisasi ini ya kalian bisa pakai mesin yang kita sebut sebagai gel doc atau sejenisnya kayak gitu ya.
Kalian bisa atau pakai transillumeter UV itu yang paling murah itu juga bisa ya seperti itu. Kita bisa mengamati pita DNA-nya seperti itu. Nah, contohnya nanti hasilnya itu kayak gini adik-adik. Jadi kalau bisa kalian lihat yang di sebelah kiri sendiri, ini kita menyebutnya adalah DNA ladder ya. Dan ladder ini biasanya beratnya yang paling bawah ini biasanya yang paling ringan ya, biasanya sekitar 50, 100, 300, 500, 600. Nah, itu biasanya sudah ada urutannya angkanya ini tergantung dari dana ladder yang kita beli. Biasanya di situ ada produknya, ada contohnya, nanti hasilnya berapa, itu nanti per garisnya itu dia di angka berapa, itu nanti juga sudah ada tergantung dari yang kita beli kayak gitu ya. Tinggal menyesuaikan dengan company-nya, perusahaannya. Nah, terus contoh hasilnya kalau semisal positif adik-adik, itu seperti ini. Semisal ini ya, dia bakal hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari PCR produk yang kita running di mesin gel elektroforesis kalau semisal hasilnya positif dan beratnya memang sesuai, nah biasanya hasilnya bisa muncul seperti ini. Dan ini juga beratnya ini tergantung dari beratnya ini tergantung dari PCR produk masing-masing primer yang kita pakai juga. Jadi mungkin untuk contohnya ini di sini, tapi bisa aja nanti hasilnya contohnya nanti ada yang mungkin di sekitar 100 beratnya ya, berarti nanti bisa munculnya di sini. Ada mungkin yang di sekitar 1.500 mungkin nanti dia bisa munculnya di paling atas. Jadi tergantung kebutuhan primer kita, kita butuhnya berapa nanti itulah yang menunjukkan dia siapa, di beratnya berapa, seperti itu adik-adik. Oke, mungkin itu ya. Saya rasa thank you. Sampai sini apa kira-kira ada pertanyaan adik-adik? Saya rasa mungkin udah jelas ya untuk PCR. Kalau nggak ada pertanyaan, kita mungkin bisa lanjut ke post test. Kayak gitu ya. Post testnya soalnya nggak banyak, cuman 10. Saya rasa juga gampang kalau kalian udah dengerin kayak gitu ya. Nggak perlu searching-searching lagi. Saya rasa nanti pasti bisa langsung jawab gitu. Oke. Kakak Asprak ada di sini? Halo dokter, ada dokter. Ada. Oke. Silakan Linknya Kak nanti, Madina. Heeh. link, linknya nanti dikirim di chat Zoom dokter. Oke, bisa saya Ya, serahkan ke kakak Aspraknya langsung ya? ya, baik. Untuk Oke, teman, sebelumnya terima kasih dokter Hertanto atas penyampaian materinya. Saya mohon izin untuk mengirimkan link post testnya. Ada di grup apa? Ada di Zoom chat. Mungkin untuk aspek yang bertugas dipersilakan.